Terima kasih jikalau kita boleh pada hari ini bersama-sama untuk belajar akan firman daripada Tuhan. Kita hidup di dalam zaman yang jahat, saudara, karena kehidupan di dalam dunia ini tambah lama tambah jahat, tidak tambah baik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kerap kali menghadapi masalah-masalah dunia ini, kita menjadi takut. Karena apa? Karena kita tidak mengenal akan Allah kita yang istimewa dan luar biasa itu. Maka dari itu pada malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita ini harus meningkat. Jangan hanya berhenti di tempat. Karena kalau saudara mengenal menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan, hanya berhenti sampai di tempat, maka saudara akan mengalami kerugian. Pengikutan akan Kristus ini Tuhan menghendaki supaya kita meningkat terus menuju kepada kesempurnaan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu kita belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 mulai. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Sampai di sini. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia membutuhkan seorang saksi, seorang utusan yang berjalan di depan dia. Saksi ini harus mengenal akan siapa Yesus yang sebenarnya. Demikian juga saat-saat seperti sekarang, dunia ini perlu saksi-saksi Yesus untuk mengenalkan siapa Yesus. Pekerjaan kita adalah seperti pekerjaan Yohanes Pembaptis. Kita menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara dan saya harus mengambil pekerjaannya Yohanes Pembaptis. Kita harus pergi kemana untuk menjadi saksi. Tetapi kerap kali orang Kristen berkata begini, bukankah dikatakan beritakan? Seorang pemberita dan seorang saksi, ada bedanya atau tidak? Kalau saudara hanya menjadi seorang pemberita, perlu ngalami apa enggak? Enggak perlu. Pemberita itu cuma cukup baca koran lalu cerita.
wah kereta api tabrakan, yang mati banyak, ratusan. Lalu yang diceritain tanya, kamu lihat? Enggak. Betul enggak? Pemberita toh? Tapi kalau dia mengatakan, aku menyaksikan kereta api tabrakan, wah ngeri deh. Lalu orang itu tanya, kamu lihat? Lihat sendiri. Nah, ini saksi atau pemberita? Saksi. Nah, sekarang saya tanya saudara. Saudara itu saksinya Yesus atau pemberitanya Yesus? Saksi? Ngalami? Loh, lah kalau ditanya apa? Aku menyaksikan Yesus. Orangnya tanya, enggak usah banyak bicara. Ngalami? Lalu tanya, ngalami apa? Alkitab yang kamu baca. Ngalami sendiri enggak? Jawabanmu apa? Ngalami sebagian. Lalu kalau ditanya, ngalami semua? Belum. Kenapa? Lah bacanya belum bareng. Loh, betul enggak? Saudara, jadi orang Kristen sudah baca komplit Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah bar belum? Loh kok yang banyak bilang belum, kok lebih banyak daripada yang bilang sudah. Nah, kalau saudara belum baca dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana saudara mau ngalami? Mau baca aja belum. Jadi makanya kalau nyaksikan cuma sepotong-sepotong. Karena apa? Ngalaminya barusan sepotong. Betul tak? Maka dari itu saudara, kita belajar firman Tuhan. Kita harus meningkat terus menuju kepada kesempurnaan. Untuk menjadi saksinya Yesus Kristus, engkau harus mengenal pribadinya Yesus. Sebab kalau engkau tidak mengenal pribadi Yesus, bagaimana engkau dapat menjadi saksinya Yesus? Engkau cuma sebagai pemberita. Kalau ditanya orang, ngalami sendiri? Tidak. Nah ini saudara. Maka saudara, saya selalu berbicara dengan Tuhan begini. Tuhan, aku mau memberitakan firman-Mu, tetapi aku mau jadi saksi dan aku tidak mau jadi pemberita. Jadi apa yang saya bawa di depan mimbar untuk saya saksikan, itu pasti sudah saya alami. Nah, ini loh saudara. Jadi kalau orang tanya, Pak Yusa ngalami? Ngalami. Nah, sekarang kamu mau tanya apa? Ayo, lah saya tantang. Sebabnya apa? Lah ngalami dewek kok. Nah ya, gak takut. Kenapa? Ngalami. Lah kalau saya cerita lalu kamu gak percaya, salahmu. Lah aku kok belum ngalami? Lah kamu belum ngalami ya. Ya kamu gak percaya, terserah. Taunya bagaimana kalau Pak Yusa ini bohong atau tidak? Lah ya itu masalahnya, buktiin dong. Kalau saya membohongi kamu, untungku itu apa? Wong di surga, pembohong tidak boleh masuk surga. Buat apa saya tarik-tarik kamu? Ayo masuk surga, ayo masuk surga. Lalu saya sendiri jadi pembohong, saya tidak masuk. Calo surga. Ngapain? Saya bilang. Saya bawa gotong orang ke surga. Ayo surga. Semua masuk, aku di neraka. Kok enak? Lah saudara mau enggak? Enggak toh? Lah saya ya enggak mau. Apalagi saya yang sudah ninggalin profesi, ninggalin segala-gala, ninggalin istri hari-harian, enggak boleh kumpul. Masuk neraka, siapa yang mau? Saya bilang. Betul enggak? Kehidupan kekristenan, saudara harus mengenal Yesus secara pribadi. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam itu orang pinter enggak? Nyelidik Alkitab tiap hari enggak? Ya.
Tapi dia percaya Yesus atau tidak? Tidak. Saudara tahu, dia sudah ketemu Yesus apa belum? Sudah. Tapi kenapa dia tidak bisa percaya? Tapi sebaliknya aneh, bin ajaib. Saudara belum pernah ketemu Yesus, kok bisa percaya? Loh itu makanya orang Kristen dikatakan orang sinting. Lah wong ndak ngerti dewek kok bisa percaya. Aneh kan? Lah ini loh saudara. Makanya terus terang saya selalu katakan, orang Kristen itu ternyata namanya Kristen, tetapi ternyata hatinya ndak Kristen. Karena ternyata banyak orang Kristen tuh hidupnya itu munafik. Betul enggak? Ini loh saudara. Kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Kerap kali kita mengenal Yesus dari mana? Dari pendeta. Pendetanya cerita saja. Ya. Paling-paling cuma gitu lah. Kalau tanya pulang sama dia. Tadi khotbahnya apa? Wah hebat. Apa? Gak tahu. Ini loh saudara, kerap kali kenapa tidak ngalami secara pribadi saudara. Maka selalu saya katakan kepada saudara, alami kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan apabila engkau belum mengalami pribadi dengan Yesus, kau bukan orang Kristen. Kamu Kristen KTP, Kristen tanpa Tuhan. KTP, Kristen tanpa pengalaman. Loh betul tak? K Kristen, T tanpa, P pengalaman. Loh, jadi apa? Namanya apa Kristen? Kristen. Ngalami? Enggak. Cuma supaya dapat fasilitas, Pak. Kalau butuh bisa dapat sumbangan. Sebab pacar saya Kristen, kalau saya tidak jadi Kristen, tidak mau. Ayo, banyak enggak yang jadi Kristen karena KTP? Banyak. Kalau saudara pelajari, orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam tidak dapat percaya kepada Yesus, padahal dia menyelidiki Alkitab setiap hari. Bahkan dia belajar, dia lulus jadi sarjana teologi. Punya titel sarjana. Tapi dia tidak percaya akan Yesus. Yesus Mesias pada waktu Yohanes Pembaptis sudah ada di dalam dunia. Yesus sudah ada di dalam dunia. Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapa kamu?" Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias." Sebab orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam selalu belajar Alkitab. Perlunya apa? Perlunya apa? Untuk mengetahui, menantikan datangnya Mesias. Menantikan datangnya Yesus. Demikian juga saudara dan saya belajar Alkitab, pergi ke gereja, berbakti, mau nanti siapa? Yesus. Betul enggak? Kamu menantikan Yesus enggak? Lalu saya tanya, kalau saudara sakit langsung lalu sakit tambah parah, terus kemudian mati, mau mati, bakal ketemu Yesus enggak? Hah? Loh ketemu enggak? Ketemu. Nah, sementara sekarang ini sehat, kamu menantikan Yesus enggak? Kepengen ketemu enggak? Lalu kalau sakit tambah parah terus mati, ketemu enggak? Ketemu. Lah ternyata kalau sakit tambah parah, kok nangis? Ayo,
Kalau saudara kena sakit penyakit tambah parah, malah bingung nangis enggak? Takut enggak? Padahal kalau sehat bilang, Tuhan aku rindu, aku kepingin ketemu Engkau. Lalu Tuhan bilang, lah sebentar lagi kan kamu mati ketemu aku toh. Lu kok nangis? Lalu Tuhan, loh katanya kepingin ketemu, kok nangis? Munafik enggak? Saudara enggak sadar loh, kita kerap kali tidak konsekuen jadi orang Kristen. Kita jadi orang Kristen harus konsekuen. Yesus berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Jangan takut, jangan khawatir. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Jangan takut dan jangan khawatir. Jadi kalau saudara sakit, saudara harusnya bagaimana? Begini, ini pengalaman saya loh, dan anak saya dan istri saya loh. Kalau dia sakit, kalau saya sakit, ini pengalaman saya sendiri juga begitu. Sakit, saya berdoa, Tuhan, aku kena sakit. Salahku apa? Dosaku apa? Periksa. Setelah dosa diperiksa, oh ya, aku ngaku Tuhan ini salah. Setelah, lalu minta ampun. Oh ya Tuhan, aku sadar sekarang aku dosa, aku minta ampun. Setelah minta ampun, ucapkan syukur. Tambah parah, beneran Tuhan, wong sebentar lagi ketemu Engkau. Loh, harusnya gitu, betul enggak? Hah? Harusnya gitu toh? Sudah tahu sekarang. Nanti kalau sakit ada yang nangis, repot gue ya. Enggak boleh nangis. Bertobat, ngaku dosa, minta ampun, setelah itu ucapkan syukur. Allah pasti bertindak. Kalau Tuhan berkata, oh anakku ini masih aku perlukan jadi saksi, dia pasti sembuhkan engkau. Tapi kalau Tuhan bilang, oh sekarang imanmu sedang naik, meningkat terus, karena sakit kamu tidak berbuat dosa, dan imanmu sekarang pakai, wah kalau lebih baik pulang sekarang anak, puji Tuhan. Loh, bisa gak? Nah susah toh? Susah. Karena apa? Engkau belum kenal Yesus. Tapi saya sudah kenal, saya praktekkan. Siapa di antara saudara yang berani begini? Ini pengalaman saya loh. Untung kok istri saya tak turut kok. Jadi saat dia turut, engkau kalau ketemu boleh tanya. Pada waktu istri saya kena serangan jantung dan dia napasnya sudah gini. Lalu dia panggil, Papa. Saya panggil, ada apa? Aduh, jantungku sudah tidak kuat, Pak. Terus saya bilang, kenapa jantungmu? Aku kena serangan jantung. Aku rasanya kok sudah tidak lama sih, Pak. Udah mau pulang. Kira-kira kalau saudara sebagai suami bingung enggak? Bingung, cari ambulan, cari mobil, terus langsung dilarikan. Saya bingung, enggak. Sebab saya tahu saya punya Yesus tabib di atas segala tabib. Sebab saya sudah pernah mengalami serangan jantung lumpuh total. Dan saya mau mati, saya bilang, puji Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosaku, sekarang sudah waktunya mau pulang. Puji Tuhan, sebentar ketemu. Tuhan bilang, belum waktunya buat kamu Yusa. Balik. Ngapain pusing-pusing? Wong kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan berkata, waktunya sekarang habis, saudara bilang, undur sih Tuhan, bisa enggak? Lah sudah tahu kok, takut. Lalu istri saya katakan apa? Dia bilang begini, rasanya kok udah lama apa? Lalu saya bilang, cepat periksa diri, bertobat, kalau sudah waktunya pulang. Ayo, saudara berani? Saya yakin kalau ibu-ibu di sini sakit gitu, lalu suaminya ngomong gitu, pasti terimanya salah. Malah jengkel bilang, oh iya ya, supaya aku cepat mati kue kawin lagi ya, mesti gitu. Lalu kalau jengkel gitu terima salah, tambah mati apa tambah hidup? Malah mati.
Matinya jengkel masuk. Saudara tahu, hidup kekristenan harus pengalaman pribadi dengan Yesus. Untungnya istri saya itu kenal pribadi saya dan bagaimana hidup saya, dan saya tidak pernah munafik. Saya berkata sama istri saya, dan mulai kecil anak-anak saya sudah didik. Baca Alkitab, berdoa. Hanya 2 jalan untuk menuju kesempurnaan. Alkitab alami, berdoa. Banyak. Dan engkau akan dituntun oleh Roh Kudus menuju kepada kesempurnaan. Hidup untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. Kita ngomong gampang, saudara. Coba kalau sudah mengalami benar-benar coba. Saya ucapkan syukur. Istri saya bilang apa? Ya Pak ya, ayo berdoa. Saya bilang, saya ajak doa, Tuhan ampuni istriku, tunjukkan segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan setelah dia minta ampun kepadamu Tuhan, kalau harus pulang, bawa pulang, aku persembahkan dalam tanganmu. Amin. Saya bilang, tidur, kalau harus pulang, pulang. Ayo, berani? Kamu bilang sekarang bisa ketawa, coba kok ngalami dewek. Wah, air matanya saya tidak menangis. Saya berkata, tidur. Aku masuk ke kamar lain berdoa. Saya masuk ke kamar lain, saya langsung bertelut. Saya bilang, Tuhan, istriku kok tadi ngomong begitu tuh, memang sudah waktunya atau belum? Kalau memang sudah waktunya, silahkan angkat. Tapi ada tapinya loh Tuhan. Aku sendirian, nanti kalau kecantol orang, ya enggak tahu loh ya. Loh, soalnya penginjil kalau enggak punya istri repot. Betul enggak? Ngadepi orang segini banyaknya modelnya aneh-aneh kok. Ya Om ya. Soalnya itu penginjil itu disorot. Di sini duduk sendiri orang kabeh lihat. Yang jatuh cinta banyak. Bahaya. Sebab seorang hamba Tuhan selalu berbahaya terhadap 3 perkara. Jatuhnya mesti karena perempuan, karena harta, dan karena kedudukan. Betul enggak? Berapa banyak hamba Tuhan jatuh karena perempuan? Makanya saya lapornya sama Tuhan ya belak-belakan. Jangan munafik. Saya bilang, Tuhan, kalau istriku mau bawa pulang, silakan. Tapi kalau aku sendiri nanti banyak yang jatuh cinta, gue cemburu loh Tuhan. Kalau aku punya istri, kan tetap gak ada yang jatuh cinta. Mau tahu adanya nungguin. Lalu Tuhan berkata apa? Belum waktunya. Aku sembuhkan. Sembuh dong Tuhan. Sembuh. Saya kembali. Sembuh. Yesus Tuhanmu berkata, belum waktunya. Selesai. Sembuh total. Hidup kekristenan itu harus nyata, saudara. Lakukan firman. Jangan munafik. Maka kehidupan kekristenan harus meningkat. Menjadi saksi Yesus Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis. Kalau kita menyaksikan Yesus, kita bawa jiwa-jiwa. Jangan suruh ikut kamu sendiri, ikut Yesus. Maka banyak hamba-hamba Tuhan berkata sama saya begini, Pak Yusak, kenapa engkau jadi penginjil, tidak mau jadi gembala? Panggilan saya penginjil. Kalau aku dapat jiwa, biar dilayani dan dipelihara oleh gembala-gembala. Kenapa engkau tidak mau membangun bikin gereja sendiri? Panggilan saya bukan seorang gembala, tapi penginjil. Kalau saya dipanggil sebagai hamba Tuhan penginjil, saya harus jadi penginjil. Kita harus tahu visi panggilan kita terhadap Tuhan, pekerjaan kita. Jangan lalu melampaui. Kalau melampaui, engkau rugi.
Sebab Tuhan tidak suka hamba-hambanya yang melanggar. Tapi dia suka seorang hamba yang dengar-dengaran dan menurut. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dilakukan? Ayat 35 mulai. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Sampai di sini lebih dahulu. Kalau saudara perhatikan sifat, perangai, tindakan daripada Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang taat, setia, dan murni. Dan saudara harus belajar seperti Yohanes Pembaptis. Tugas Yohanes Pembaptis adalah membuka jalan untuk Yesus. Tugas saudara dan saya membawa jiwa-jiwa untuk siapa? Yesus. Bukan menjadi pengikutmu, tetapi pengikut Yesus. Maka kita bawa. Yohanes Pembaptis mendapat murid banyak, tetapi pada waktu Yesus lewat, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dia memberitahu murid-muridnya, lihat itu Yesus. Demikian juga saya katakan kepada saudara, kalau engkau mendapatkan jiwa-jiwa, tuntun kepada Yesus. Suruh membaca Alkitab, suruh alami secara pribadi. Dia akan berharap kepada Yesus, dia akan mengalami pribadi dengan Yesus, tapi tidak bergantung kepada saudara. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Kita tahu tugas dan kewajiban kita sampai di mana. Ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menabur, ada yang mengolah tanah. Kalau tugas kita cuma hanya mengolah tanah, silakan orang lain nabur. Kalau kita hanya menabur, silakan orang lain menuai. Kita kerap kali mau ngolah tanah sendiri, nanam sendiri, nabur sendiri, nikmati sendiri. Belajar daripada firman Tuhan. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Harus kerjasama untuk kemuliaan Dia. Maka Yohanes dia berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu murid-muridnya apa yang dilakukan? Ayat selanjutnya, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Mengapa Yohanes Pembaptis tidak takut kehilangan murid? Karena Yohanes Pembaptis tahu tugas dia adalah membawa domba-domba itu kepada Yesus. Kalau saudara mempunyai visi yang visinya Allah untuk saudara, saudara tidak akan takut ditinggalkan orang. Karena kita mengabdi kepada Dia, Dia yang akan memberikan kepada kita segala-galanya. Karena Tuhan berkata, cari kerajaan surga serta kebenarannya, nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus janjinya ya dan amin, kita tidak perlu takut. Makanya saya sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, saya tidak takut. Saya tidak bergantung kepada manusia, saya hanya menyenangkan hatinya Allah, lain tidak. Saya tidak punya jemaat, saya tidak punya pengikut, saya punya Yesus, mengabdi kepada Dia. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-murid Yohanes mengikut Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Loh, kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?"
ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau saudara dan saya ditanyai orang, Pak, Bu, Sus, Brur, tinggalnya di mana? Jawabanmu apa? Loh. Saudara kalau ditanyai tinggalnya di mana? Jawabannya apa? Ya alamatnya toh. Kenapa Tuhan Yesus kok lucu jawabannya? Mari lihatlah. Kira-kira kalau saya ditanyai orang-orang di sini, Pak Yusa tinggalnya di mana? Mari lihatlah. Kira-kira saudara puas enggak? Lalu saudara nganggap saya apa? Saudara tahu, ini ada artinya besar sekali. Saya tanya sama Tuhan ini, loh Tuhan, engkau ini ditanyai orang, kok enggak ngasih tahu alamat? Kok Tuhan bilang, mari lihatlah. Aneh sih Tuhan. Tuhan berkata, itu bukan hal biasa Yusa, ada arti yang dalam yang aku kehendaki. Karena engkau tahu dua murid itu ikut aku. Kalau engkau saudara-saudara dan saya menjadi mau mengikut Yesus, saudara tidak bisa cuma tahu alamatnya. Yesus tidak mau orang ikut dia cuma tahu, tetapi harus tinggal bersama dengan dia. Makanya dia berkata, mari lihat. Dan hari itu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Kita menjadi orang Kristen kerap kali cuma tahu, tapi tidak mengenal Yesus. Betul? Saudara jadi orang Kristen, kalau ditanya, kenal Yesus? Kenal. Sudah salaman? Wah, belum. Jadi, tahu apa kenal? Tahu. Saudara kenal presiden? Oh, kenal. Sebab saya warga negara ini. Sudah pernah salaman sama dia? Belum. Lah kok kan bilang kenal? Oh iya, tahu. Di mana? Di TV. Saudara kenal Yesus? Enggak, belum pernah ketemu. Tahu? Ya, di mana? Alkitab sama apa? Gambari dulu. Saudara tahu? Kekristenan kita hanya tahu, belum kenal. Tapi kalau saya katakan saya mengenal dia secara pribadi. Kenapa? Saya sudah bertemu dengan dia. Loh, sudah ketemu? Sudah. Saya sudah di jalan-jalan. Kemana? Ke Firdaus. Sudah. Karena apa? Karena saya bilang sama Tuhan. Pada waktu saya di gereja, saya duduk di baris ketiga gitu. Pendetanya sudah meninggal sekarang. Dia khotbah. Saudara-saudara, kalau engkau percaya Yesus, maka engkau disediakan tempat di surga, di Firdaus sana. Indah, damai, sejahtera. Saya sebagai seorang pemuda umur 17 tahun, pemberontak, saya bilang, Tuhan, nanti pendeta itu turun dari mimbar tak tanyai. Tak tanyai, sudah lihat Firdaus? Kok janji-janji? Apa sudah lihat sendiri? Saya sedang ngomong begitu dalam hati, Tuhan Yesus berkata. Dia berkata apa? Dia datang. Nama saya belum nama, dulu belum Yusa. Dia bilang, Tongsin, kamu nakal. Nah, iya, kalau saksi kamu sih bisa lihat dulu. Lalu Tuhan berkata, ayo ikut aku sekarang. Kemana? Lah katanya mau lihat Firdaus. Saya duduk di situ gereja loh, di dalam gereja, langsung diangkat. Saya bilang, loh, tubuhku kok ketinggalan di situ. Lah saya ini pergi, loh,
Saya bilang, lu tungguku di situ. Saya bilang, katanya mau lihat Firdaus. Ayo ikut. Bawa saya seret sampai ke Firdaus. Tamannya luar biasa. Terangnya lebih terang dari matahari. Terangnya lebih terang daripada matahari. Tapi saya bilang, wah Tuhan, kok tidak panas ya? Terangnya aku sendiri mana bisa menyakiti orang. Wah, enak ya Tuhan. Kamu sudah baca Alkitab? Sudah. Firdaus seperti apa? Damai sejahtera. Rasakan. Wah ya, kok tidak bisa takut ya di sini ya? Wah, takutnya di mana? Tidak ada. Di sini harus ditinggalkan. Semuanya damai sejahtera. Rumputnya, saya nginjak rumput itu, rumputnya bilang, puji Tuhan. Loh, lah rumput kok muji-muji Tuhan? Saya bilang, tak injakan sakit toh. Kok puji Tuhan? Loh, kok enak? Semua kok damai sejahtera gini Tuhan. Tuhan berkata, semuanya memuji Tuhan. Luar biasa. Lalu saya bilang gini, enak di sini Tuhan, tidak mau balik. Apa yang diberitakan oleh hambaku tadi betul enggak? Betul, saya bilang. Lalu Tuhan berkata, kembali. Enggak mau. Enak di sini, saya bilang. Kembali dan jadilah saksiku. Pada waktunya nanti aku panggil engkau menjadi hambaku. Saksikan, katakan bahwa engkau sudah datang ke tempat ini dan kau sudah lihat sendiri. Kalau mereka tidak percaya, mereka bertanggung jawab sendiri. Makanya dari itu saudara, saya tidak mau balik. Enaknya luar biasa. Lalu Tuhan bilang, kembali. Tidak mau. Tubuhmu masih di gereja. Nanti disangka kamu mati. Biarin. Pokoknya di sini sama Tuhan Yesus enak. Saya bilang. Tuhan cuma ngomong apa? Saya itu cuma dijemput, dipegang, tung, dan bilang, balik. Dilempar, maplung. Wah, saya bilang sama Tuhan kok kayak semut dipegang, balik. Lalu saya longok-longok di gereja. Aduh Tuhan, enak luar biasa. Sampai umur 52 sekarang saya tidak pernah lupa. Saudara, kalau saya lelah, kalau saya capek, saya teringat. Firdaus tempatku, aku tidak pernah takut dan khawatir. Mati untung, hidup untuk Yesus. Hidup yang nyata gitu loh saudara. Makanya itu kalau istri saya mau meninggal ya saya bilang, kalau sudah waktunya pulang, pulang. Enak. Enak ya? Enak. Sip. Tak usah nangis, saya bilang, pulang untung, hidup dengan Yesus. Hidup kekristenan, Yesus berkata, kalau engkau dan saya mau menjadi pengikut Yesus, Yesus berkata, mari lihat. Lalu apa yang didapatkan oleh kedua murid ini? Kalau dia mau menurut akan apa yang dikatakan oleh Yesus Tuhan kita, mari dan lihatlah. Kedua murid ini ikut dan tinggal bersama dengan Yesus. Apa yang dilihat? Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Saudara perhatikan. Apa akibat daripada tinggal bersama dengan Yesus? Dia menemukan siapa Yesus, mengenal siapa Yesus sebenarnya adalah Mesias. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, orang pandai-pandai menyelidik Alkitab, dia tidak dapat menemukan Mesias. Tetapi Andreas, orang yang kecil sederhana, bukan orang pandai, tetapi dia menemukan Mesias. Sebab apa? Sebab dia tinggal bersama dengan Yesus. Saudara dan saya, kalau engkau cuma belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, hanya tahu, engkau tidak akan mengenal dan menemukan Yesus. Tetapi engkau harus tinggal
di dalam firman-Nya. Artinya alami, lakukan. Engkau akan kenal siapa Yesus. Karena firman ini adalah Yesus Kristus pribadi. Tetapi kekristenan kita tidak hanya sampai mengenal, membaca firman, melakukan, dan mengenal. Tidak hanya sampai situ, harus meningkat. Tingkat yang kedua yang Tuhan kehendaki apa? Menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan dan Mesias. Tingkat yang kedua ini kita baca selanjutnya di dalam ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Saudara tahu aneh enggak? Filipus ini setelah dia mengikut Yesus, dia menemukan Mesias, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apa yang dilakukan Filipus sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ditanya Natanael, "Mana mungkin Nazaret menghasilkan yang baik?" Filipus berkata apa? "Mari lihatlah." Loh, persis jawabannya Yesus. Jadi saudara tahu, tingkatan yang kedua, kalau engkau sudah mengikut Yesus, engkau sudah mengenal Yesus Mesias, engkau harus punya sifat, perangai, perkataan seperti Yesus. Ada buah. Dulunya ibu-ibu cerewet, kenal Yesus, mulutnya loncer, sekarang jadi haleluya, puji Yesus. Betul lah? Bapak-bapak dulunya belum kenal Tuhan, ibu salah sedikit, plok, tangannya main boksen terus, istrinya dipakai pasir, karung pasir. Sudah kenal Yesus, mau plok, sayang, ploknya gak plok, aduh. Lalu istrinya sudah siap-siap, ser, lu kok gak plok, tangan Yesus. Saudara tahu, engkau punya sifat harus berbuah, sebab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ikut Yesus, mengenal pribadi dia, sifat dan perangai kita berubah menjadi sama dengan Yesus. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah apa yang Yesus katakan dan Yesus janjikan. Kekristenan tidak hanya sampai di situ, tetapi kita akan mengalami perkara-perkara yang meningkatkan luar biasa. Selanjutnya dikatakan, tingkatan yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-47, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya,
karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tingkat yang ketiga, pengenalan akan Yesus tidak hanya sampai mengenal, tidak hanya sampai berbuah, tetapi kita harus tahu siapa Yesus sebetulnya. Yesus sebetulnya siapa? Di sini dia adalah Allah kita Maha Tahu. Pada waktu Natanael ketemu Tuhan Yesus berkata apa? Lihatlah seorang yang Israel sejati, tidak ada tipu daya dalam hatinya. Natanael berkata kepada dia apa? Perhatikan. Natanael bertemu kepada Yesus pertama kali. Dia memanggil Yesus siapa? Ini lihat jawabannya apa. Kata Natanael 49 ayat 48. Kata Natanael ayat 48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau? Pertama kali Natanael ketemu Yesus, nyebut Yesus siapa? Engkau itu kira-kira Natanael nganggap Yesus itu lebih tinggi atau tidak? Sama. Tetapi setelah Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau. Yesus menyatakan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia tahu segala perkara. Dia melihat apa yang terjadi dalam hidup saudara. Kau harus mengenal Yesus Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melihat, sanggup tahu, dan sanggup melakukan segala perkara. Setelah itu Natanael manggil apa? Rabi. Sudah naik menjadi guru. Setelah dia memanggil Rabi, lalu dia bilang apa? Raja orang Israel. Tingkatan ini saudara, kau harus perhatikan. Pengenalan akan Yesus pertama kali kita sama karena kita belum mengerti banyak. Kedua, dia adalah guru kita yang mengajar dan memberi contoh. Ketiga, Allah. Keempat, dia raja di atas segala raja. Engkau dan saya hamba. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kekristenan kita tambah lama meningkat, berarti tambah berkurang dan mati. Akhirnya Yesus yang menguasai hidupmu. Dan kalau engkau sudah hidup sempurna, engkau tidak ada takut, tidak ada kekhawatiran. Di dalam dunia, engkau damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian kita. Karena apa? Yesus sudah janji, engkau akan melihat langit terbuka, malaikat turun naik atau naik turun. Saudara perhatikan, kalau saudara dan saya melihat malaikat, malaikat itu roh atau daging? Roh. Kalau engkau bisa melihat roh-roh itu, berarti kamu hidup dalam dunia apa? Roh. Supernatural. Yesus berjalan di atas air. Yesus menguasai segala perkara. Saudara dan saya pun akan menguasai. Karena firman Yesus sudah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Kehidupan kekristenan harus meningkat. Firman Tuhan nyata dan tidak pernah gagal. Allah kita adalah Allah yang ya dan amin. Allah kita kalau berjanji, dia pasti menggenapi, dan tidak mungkin dia tidak menggenapinya. Tetapi masalahnya sekarang, bagaimana penurutan kita kepada dia. Maukah kau tinggal bersama dengan dia di dalam firman-Nya? Berdoa setiap hari menghadap kepada dia,
minta dibersihkan dan dibersihkan senantiasa, supaya saudara menjadi sempurna sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan berbicara selanjutnya kepada mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Hamba-Mu berhenti bicara, Tuhan, tetapi hamba percaya Engkau tidak berhenti bicara. Terangi hati dan kepikiran kami terus-menerus, Tuhan, supaya firman-Mu ini bicara terus dalam hati dan kepikiran kami, sehingga pikiran dan hati kami Engkau terangi, dan tidak ada yang kotor. Dan firman-Mu selalu berbicara membersihkan kami, dan membuat kami mengenal Engkau lebih dalam, sehingga mata rohani terbuka, boleh bertemu dengan Engkau. Saudara-saudara, periksa diri kita masing-masing. Pengenalan akan Kristus Tuhanmu sampai di mana? Jangan berhenti di tempat, jangan bantut. Sudah waktunya engkau harus menuju kepada kesempurnaan, menyediakan diri, menyongsong kedatangan Yesus Tuhan. Dunia tambah lama tambah jahat, tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi jikalau engkau hidup dengan Dia, jaminan Yesus memelihara engkau. Damai sejahtera sukacita menjadi bagian kita, dan kita tidak ada takut dan khawatir, karena Yesus beserta dengan kita. Yesus Tuhan, Kau dengar doa anak-anak. Kia karata syik, kia karata syakata kuria kata kaya kita.